Ekspresi Xiaoyan saat mendengar ini sedikit tidak berdaya. Ini sama sekali bukan solusi. Ini jelas merupakan jalan keluar dan dia bisa mengabaikannya begitu saja. Setelah ditipu oleh telapak tangannya, dia bisa berpura-pura tidak tahu, asalkan dia merasa tidak ditipu. Ini benar-benar penipuan diri sendiri. Saya berbohong kepada diri sendiri tentang topik berpikir telapak tangan. Saya khawatir saya tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan berguna di sini, dari Ye Beijing. Tentu saja, alasan mengapa Xiaoyan berinisiatif membahas topik Changmi Si dengan Ye Beijing adalah karena dia punya perhitungannya sendiri. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan kecurigaan terhadap Ye Beijing, karena Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Mungkin dia tertipu oleh topeng pusaran, tetapi hasilnya dia telah memasuki pertemuan milik divisi wajah telapak tangan. Bahkan jika dia bukan Changmi Si yang asli dan identitasnya saat ini palsu, tidak ada yang bisa membuktikannya. Jadi kita perlu beberapa saksi untuk memenangkan, dan Ye Beijing adalah pilihan yang baik. Identitas Xiaoyan di Chaos Divine Realm agak istimewa sekarang. Terlebih lagi, dalam rapat, angka yang selalu dia maksud adalah anggur. Tampaknya seperti suatu kebetulan, tetapi Xiaoyan menganggapnya bukan. Lagi pula, sejak di alam Dewa Api, para leluhur telah menyebutkan bahwa Xiaoyan merupakan yang tertinggi ke-9 dan akan menjadi yang mulia dalam 9 generasi. Tampaknya angka 9 berkaitan erat dengan seluruh kehidupan Xiaoyan. Itu jelas bukan suatu kebetulan. Xiaoyan tidak dapat melihat alasannya, tetapi itu pasti terkait dengan auranya. Itu memang ide yang bagus. Meskipun Xiaoyan tidak setuju dalam hatinya, dia bahkan merasa sedikit tidak bisa berkata apa-apa. Ye Beijing di depan Xiaoyan tidak terlalu pintar, tetapi mampu bertahan hingga sekarang dan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Itu bukan suatu kebetulan. Kepribadian Ye Beijing banyak berubah, dan dia tampak memiliki banyak kepribadian yang didominasi oleh keinginan. Namun, dia tidak memiliki belas kasihan saat menghadapi musuh-musuhnya, dan bertarung dengan sangat sengit. Terlepas dari apakah tabib kekaisaran Suqian sengaja bersikap lemah dan menghindari pertempuran. Tetapi begitu dia berdiri, Xiaoyan merasa bahwa Ye Beijing memiliki peluang menang yang lebih baik. Benar. Apakah Anda merasa apa yang saya katakan benar? Faktanya, bukan hanya ratu yang pintar. Ye Beijing cemberut dan merasa sangat bangga. Selain Sutra Palem, saya sebenarnya punya pertanyaan lain. Xiaoyan tidak ingin membahas Changmi Si lagi. Dia mungkin perlu berbicara dengan Hua Ken untuk lebih memahaminya. Ye Beijing memiringkan kepalanya dengan mata terbuka lebar, menatap Xiaoyan seperti seekor kelinci putih kecil. Dia terlihat sangat imut hingga tidak tampak seperti sedang berpura-pura, tetapi Xiaoyan tahu bahwa dia hanya berpura-pura. Saya ingin tahu sesuatu tentang orang yang terobsesi. Ini adalah pertanyaan yang sudah lama ditanyakan Xiaoyan di dunia kuno dewa dan iblis. Dia mengetahui banyak rahasia tentang klan yang terobsesi di sana, dan juga ingin memastikan apakah Ye Beijing, selain menginginkan tubuhnya, juga memiliki kekuatan untuk merasuki tubuh orang lain. Meskipun klan terobsesi bukanlah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk merasuki tubuh makhluk kuat di 9 alam, mereka adalah satu-satunya yang tumbuh lebih kuat dengan terus-menerus merasuki tubuh makhluk kuat. Ras ini telah lama menghilang. Bukan begitu. Ye Beijing menjawab tanpa berpikir, hilang. Kau mengatakan yang sebenarnya padaku. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit dan menatap Ye Beijing dengan serius. Ye Beijing tercengang. Dia tampaknya tidak menyangka Xiaoyan akan menanyakan pertanyaan ini. Penolakan langsung itu semakin membuktikan bahwa klan terobsesi adalah entitas rahasia di dunia kuno para dewa dan setan. Pertanyaan ini
Tidak masalah apakah Anda mengetahuinya atau tidak, dan tidak ada keharusan untuk itu. Ye Beijing menyingkirkan ekspresi manis di wajahnya dan berubah serius. Xiao Yan mengambil kendi anggur dan mengisi gelas Ye Beijing lagi. Dia tahu apa yang sedang terjadi saat melihat ekspresi Ye Beijing. Tidak semudah itu bagi orang yang terobsesi untuk menghilang. Sebenarnya, kita bisa menjadi teman baik. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Bukankah kita sekarang berteman baik?" Ye Beijing bertanya-tanya, "Mereka berteman, tetapi belum berteman baik." Xiao Yan berhenti sejenak dan berkata, "Kamu begitu takut aku akan tidur denganmu. Aku bisa berjanji padamu bahwa aku tidak akan mengambil keberuntunganmu. Aku akan mengatakan yang sebenarnya." Ye Beijing menggertakkan giginya dan segera menunjukkan ekspresi penuh tekad. "Sebenarnya alasan sebenarnya mengapa saya ingin mengikuti Anda adalah karena Anda, tuanku." Xiao Yan menunjukkan ekspresi bingung. Apa hubungannya ini dengan Yang Mulia? Xiao Yan baru mengetahuinya setelah berubah pikiran. Ye Beijing tampak malu, yang membuktikan bahwa ide Xiao Yan benar. Saat itu, Ye Beijing tidak dapat berlatih kultivasi ganda dengan Yang Mulia dan bahkan ditolak dengan kejam. Dan penolakan Yang Mulia menjadi penyesalan dalam hidup Ye Beijing. Dia memang tampan, tapi aku sudah bersikap baik kepadanya, tapi dia tidak mau menuruti perintahku. Asalkan kamu bersedia berkultivasi ganda denganku, aku tidak akan merampas keberuntunganmu. Dan aku bisa mendapat rejeki yang banyak dari situ. Alammu sekarang adalah tingkat ketiga, dan kamu baru saja menembus 1 yuan. Jika kamu berlatih kultivasi ganda denganku selama 100 tahun, aku jamin kamu dapat mencapai puncak tingkat ketiga, 9 yuan, dan berlatih kultivasi ganda denganku selama 200 tahun. Saya harap kamu dapat menembus level keempat cermin transenden. Yang kamu butuhkan sekarang adalah kekuatan. Aku sudah bilang padamu di awal bahwa berlatih kultivasi ganda denganku hanya akan menguntungkanmu dan tidak akan membahayakanmu. Mohon dipertimbangkan kembali. Ye Beijing meliriknya dengan genit. Xiao Yan mencubit dagunya, mengangguk sambil mendengarkan, dan tampaknya sangat setuju. Kedengarannya memang seperti ide yang bagus. Ini dapat membantu saya meningkatkan kekuatan saya dengan sangat cepat, yang jauh melampaui apa yang dapat dilakukan metode lain. Xiao Yan berkata, "Tentu saja, Wan Yu tahu bahwa akulah yang terbaik di 9 alam, dan kecantikanku tidak perlu diragukan lagi." Ye Beijing mengangkat tangannya yang penuh kasih sayang, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya yang cantik. "Tapi sekali lagi, meskipun kamu tidak akan mengambil keberuntunganku, bagaimana kalau kamu mengambil alih tubuhku?" Mata Xiao Yan menjadi gelap dan dia menatap Ye Beijing dengan tatapan tajam. Ye Beijing tercengang saat mendengar ini. Pandangannya awalnya aneh, lalu bingung. Akhirnya suram. "Aku punya ide yang berani," Xiao Yan melanjutkan, "kemampuan klan terobsesi begitu hebat. Bagaimana mereka bisa menghilang? Apakah ada kekuatan di dunia abadi dan iblis kuno yang lebih kuat dari mereka?" Saya menyelidikinya, dan hasilnya bulat, mengatakan bahwa suku yang terobsesi itu telah menghilang. Tentu saja, mungkin saja mereka memang punah. Namun ada kemungkinan kedua, yaitu tidak menghilang, melainkan menggunakan kekuatan kerasukannya untuk merasuki semua keluarga kuat dan orang-orang kuat di seluruh dunia iblis abadi kuno, hingga menyebar ke seluruh dunia iblis abadi kuno, dan 80% dari mereka dirasuki. Jika demikian halnya, kita juga dapat mencapai nada yang terpadu. Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini dengan tenang dan tanpa menggunakan nada serius, tetapi ekspresi Ye Beijing membeku saat ini. Jika spekulasi di atas benar, klan terobsesi seharusnya memiliki seorang raja. Jadi Anda pasti tahu siapa raja ini. Saat Xiao Yan mengucapkan kata terakhir,
Gelas anggurnya juga terjatuh di atas meja, membuat Ye Beijing merasakan tekanan yang kuat.